Dari peta kuno hingga citra satelit modern, inilah wawasan Nusantara, persatuan kepulauan kita. Asal-usul wawasan Nusantara. Pertama, dari sisi etimologi kata, wawasan berarti pandangan, tinjauan, atau cara kita melihat sesuatu. Sementara Nusantara adalah sebutan untuk kesatuan kepulauan yang diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta dua benua, yaitu Asia dan Australia. Dari pengertian kata ini saja, kita sudah bisa melihat bahwa konsep wawasan Nusantara sangat berkaitan dengan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan. Lalu masuk ke definisinya. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya. Cara pandang ini mengutamakan kesatuan bangsa, serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi singkatnya, wawasan Nusantara membantu kita melihat Indonesia sebagai satu kesatuan utuh, meskipun terdiri dari banyak pulau, budaya, dan perbedaan lainnya. Elemen-elemen kunci wawasan Nusantara. Wadah atau kontur, bentuk dan struktur organisasi kenegaraan Indonesia yang hierarkis mencakup wilayah geografis beserta segala sumber daya di dalamnya. Ini adalah hidup bangsa Indonesia. Isi atau konten, aspirasi bangsa yang bersatu dan utuh dalam kebinekaan. Dilandasi oleh Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang 1945 sebagai konstitusi. Menjamin kesatuan dalam perbedaan. Tata laku atau kondak, sifat, sikap, dan tindakan bangsa Indonesia yang lahiriah dan batinnya merupakan perwujudan dari wadah dan isi. Tercermin dalam perilaku sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai bangsa. Asas-asas wawasan Nusantara. Fondasi persatuan. Wawasan Nusantara memiliki 5 asas fundamental yang menjadi landasan bagi keberlangsungan bangsa Indonesia. Yang pertama, kepentingan dan tujuan yang sama. Seluruh elemen bangsa memiliki visi dan cita-cita yang sama untuk mencapai tujuan nasional. Yang kedua, keadilan. Distribusi hak dan kewajiban yang merata bagi seluruh rakyat tanpa diskriminasi. Yang ketiga, kejujuran dan keterbukaan. Berani mengungkapkan kebenaran dan kesediaan menerima kritik demi kemajuan bersama. Yang keempat, solidaritas. Rasa kebersamaan, senasib sepenanggungan, dan saling membantu antar sesama. Yang kelima, kerjasama, upaya bersama dalam mencapai tujuan, menghargai perbedaan dan sinergi antar pihak. Geopolitik dan perubahan batas laut Indonesia. Definisi geopolitik. Geopolitik adalah studi tentang bagaimana faktor geografis seperti lokasi, ukuran, dan sumber daya memengaruhi hubungan dan kebijakan politik suatu negara. Ini menganalisis interaksi antara geografi dan kekuatan politik. Deklarasi Juanda 1957. Deklarasi ini merupakan tonggak sejarah yang mengubah konsep laut Indonesia. Sebelumnya, batas laut Indonesia mengikuti teritorial Zin Maritim Kringen Ordonantie atau TZMKO 1939 yang hanya mengakui laut teritorial selebar 3 mil. Dampak transformasi. 1. Laut yang semula dianggap sebagai pemisah antar pulau kini menjadi penghubung yang menyatukan wilayah Indonesia. Yang kedua, laut teritorial Indonesia diperluas menjadi 12 mil laut, menegaskan kedaulatan atas perairan Nusantara. Yang ketiga, konsep negara kepulauan diakui secara internasional, memperkuat integritas wilayah NKRI. Memahami geostrategi, konsep dan tujuan.
Apa itu geostrategi? Geostrategi adalah implementasi praktis dari geopolitik. Ini melibatkan perencanaan dan pemanfaatan sumber daya nasional secara optimal untuk mencapai tujuan kebijakan tertentu, serta memastikan kelangsungan hidup dan kemajuan bangsa. Tujuan utama adalah bertujuan memberikan arahan strategis bagi pembangunan nasional dan pengambilan keputusan penting. Ini untuk menciptakan masa depan yang lebih aman, sejahtera, dan bermartabat dengan mempertimbangkan karakteristik geografis dan geopolitik Indonesia. Oke, jadi di sini kita akan membahas tentang implementasi geostrategi mewujudkan tujuan nasional. Geostrategi Indonesia berfokus pada pemanfaatan NKRI sebagai ruang hidup nasional untuk mencapai kepentingan dan tujuan nasional yang telah ditetapkan. Di sini ada dari penegakan hukum dan ketertiban yang menciptakan stabilitas dan keadilan sebagai dasar bagi pembangunan. Lalu ada kesejahteraan dan kemakmuran untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pembangunan ekonomi yang merata. Yang ketiga ada pertahanan dan keamanan untuk menjaga kedaulatan negara dan melindungi segenap bangsa dari ancaman. Nah, sekarang Pancasila sebagai fondasi utama Indonesia. Di sini, wawasan Nusantara, geopolitik, dan geostrategi secara inheren berlandaskan pada Pancasila sebagai sistem filsafat yang utuh dan sistematis. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa, dasar negara, dan perekat persatuan yang membimbing setiap kebijaksanaan dan tindakan dalam mencapai tujuan nasional. Dan untuk tujuan akhirnya, yang pertama, mewujudkan keutuhan dan kesatuan wilayah Indonesia, menjaga kedaulatan negara, dan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, sejahtera lahir dan batin. Terima kasih yang sudah mendengarkan sampai akhir. Ya, kami dari kelompok 5 izin undur diri. Terima kasih.